catatan dalam formil. Nah, bisa saja di situ masuknya nanti pledoinya Nikita Mirjani yang dibuat oleh lawyernya Nikita Mirjani kan terkait dalam hal itu, mereka harus serang terkait hal itu bahwa di dalam BAP dakwaan itu tidak sesuai dengan bagaimana terkait dengan kesaksian. Nah, saksi itu Bang Pai Alam itu harus sesuai dengan apa yang didalilkan. Kalau saksi tidak yang disampaikannya ataupun pelapor tidak menyampaikan sesuai dengan BAP yang terjadi, justru disitulah akan menjadi bumerang bagi mereka, dan itu disitulah justru yang membuat kemungkinan Nikita Mirjani bisa memasukkan serangan, dan mungkin saja Nikita Mirjani akan bebas bahkan lepas gitu. Kalau ada kecacatan di dalam hal itu, Bang Play Alam. Kurang lebih seperti itu, Bang Play Alam. Mantap. Memang kita mendengarkan memang itu berbeda semua ya. Makanya saya bingung apakah ini sebuah rekayasa, ya kan? Ya seperti Jaka katakan sahabat saya ya kan, dakwaan itu adalah sebuah opini dari JPU, ya kan? Perlu namanya diuji di pengadilan dengan dakwaan itu benar atau tidaknya. Ternyata dari saksi pelapor saja sudah berbeda, kan begitu. Berarti kan menjadi sebuah pertanyaan kita tentang masalah BAP tadi dengan ini berarti ada korelasinya semakin kuat, ya kan, ada permainan. Dan perlu diketahui Bang Play Alam, saksi itu adalah orang yang melihat dan mengetahui terkait dengan kejadian hal tersebut, bukan katanya. Atau ada istilah hukumnya atau asas hukumnya testimonium do auditu. Jadi saksi itu yang melihat, yang mendengar, bukan katanya. Nah, jangan-jangan kenapa kemudian tidak sinkron antara kesaksian dengan dakwaan yang didakwakan? Jangan-jangan saksi itu tidak mengetahui terkait dengan bagaimana kejadian. Nah, apabila hal itu berarti pembuktiannya lemah. Makanya kemudian ketika pembuktian itu lemah, Nikita Mirjani kembali lagi saya sampaikan itu akan bebas bahkan pun lepas mungkin. Mantap. Pandangan dari seorang Jaka Ria Irawan ya. Kebetulan beliau ini adalah lulusan UGM loh, S2. Makanya saya dia meragukan. Oke Jack, saya akan bertanya langsung lagi nih Jack. Pertanyaan ketiga ya, kan? Ini kan kita melihat persidangan ini kan melihat JPU terus majelis hakimnya ya kan, seperti tidak netral, berat sebelah gitu kan, seolah-olah mengarahkan ya kan supaya ini bisa masuk ke pidana gitu Jack. Mungkin Jaka sudah melihat ya, berapa kali ya Jaka melihat ya kan itu yang terjadi. Bagaimana tanggapan Jaka tentang masalah persidangan Nikita Mirjani yang kita lihat JPU dengan majelis hakimnya seperti tidak netral. Oke, Bang Play Alam, terkait dengan hal itu. Jadi saya berangkat dari teorinya Lauren Prisman kan, terkait dengan hal ini. Saya mungkin sudah berulang kali menyampaikan hal-hal ini kepada di Komal-Komal, tapi semoga ini bukan sesuatu hal yang baru bagi teman-teman. Jadi baik atau tidak suatu negara itu tergantung 3 hal. Yang pertama, substansi hukumnya, yang kedua struktur hukumnya, dan yang ketiga adalah budaya hukumnya. Substansi hukumnya terkait dengan undang-undang, peraturan-peraturan KUHP dan lain sebagainya secara formil, secara material, apakah itu sudah mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua adalah struktur hukum. Nah, struktur hukum ini, ingat, baik tidak suatu negara itu dipandang dari salah satu ini. Struktur hukum itu polisi, jaksa, hakim, menteri, presiden, itu merupakan struktur hukum. Nah, untuk melihat itu, fenomena itu, bagaimana kita kalkulasinya dari kejadian-kejadian. Bagaimana kemudian, misalnya, ada oknum jaksa disogok, ada oknum hakim disogok, ada oknum polisi disogok, itu bukan rahasia umum lagi.
Misalnya dalam kasus Ronald Tanur. Ronald Tanur berulang kali saya sampaikan di dalam kasus itu bagaimana hakim disogok, bagaimana di kasus minyak minyak mentah itu yang 60 miliar itu disogok hakimnya dan lain sebagainya. Nah artinya Bang Play Alam, kita jangan hal-hal yang besar deh, hal-hal yang kecil juga. Misalnya coba teman-teman buat SIM atau STNK, bahkan tukang parkirnya itu merekomendasikan untuk menyogok oknum polisinya, punya jalur ke sana STNK dan lain untuk membuat STNK. Nah jaksa penuntut umum dalam hal ini tadi apakah dia harus netral atau bagaimana? Oke, nggak apa-apa terkait dengan jaksa penuntut umum, misalnya mereka tidak harus netral. Tidak harus netral dalam hal ini, ya mereka menjalankan tugasnya kan untuk menuntut terkait dengan sesuai dengan dakwaan dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa mereka nggak netral. Akan tetapi setidaknya di dalam hukum itu ada namanya asas equality before the law. Jadi semua itu harus diperlakukan sama. Semua itu harus mendapatkan akses hukum yang sama. Ya kan? Bagaimana perlakuan JPU terhadap terdakwa lainnya. Nah, kalau kita lihat bahwa jaksa dalam tersangka-tersangka lain nggak ada seperti dalam kasus Nikita Mirzani ini. Mereka membuat video, mereka memaksa untuk memakaikan baju dan lain sebagainya. Padahal di dalam di dalam tersangka yang lain yang memang orang-orang yang dihormati mereka atau pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, mereka memakaikan baju tersangka itu dengan hormat, dengan dengan penuh kehormatan dan lain sebagainya. Misalnya seperti orang-orang yang seperti Tom Lembong ini, mereka itu dihormati sekali terkait dengan penggunaan baju kuningnya, baju oranye itu. Mereka sangat-sangat dihormati. Nah, kenapa kemudian Nikita Mirzani terkesan dipaksa-paksa dan arogansinya seorang jaksa seperti itu? Nggak boleh seorang jaksa seperti itu. Jaksa penuntut umum harus melakukan semua terpidana atau terdakwa itu harus sama. Jangan ada perbedaan-perbedaan. Harus setara. Jadi adil itu harus setara menurut John Rawls. Tidak ada perbedaan antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3. Mereka harus diperlakukan sama. Mereka harus diperlakukan adil. Itu seharusnya dilakukan jaksa. Bukan malah memvideokan, memviralkan. Apa sih jaksa seperti itu bertindaknya? Itu sungguh-sungguh sangat mempermalukan jaksa penuntut umum tindakannya pada saat itu. Saya kira begitu Bang Prayaram. Mantap atas pandangannya, Jack. Memang jaksa terlihat sangat tidak netral ya, apalagi seperti dia memaksakan menggunakan rompi karena itu bukan wewenang dia, bahkan bukan SOP dia, dan dia memviralkan itu masuk lagi ke integritasnya. Mana integritasnya, profesionalnya, ya kan? Habis itu cara dia bekerja, ini udah sangat-sangat melanggar aturan ya. Nah, Jaka, ini pertanyaan ini terakhir ya sebelum kita lempar pertanyaan ini kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, Jack, ya di bawah ya. Oke, Jack, tentang kesaksian bank yang dijadikan saksi, Jack, ya kan? Padahal ya kan duit itu sudah jelas masuk ke rekening perumahan 2 miliar. 2 miliar itu cash. Ya kan, jadi tidak ada hubungan dengan banknya si Nikita Mirzani. Tapi kenapa, ya kan, didatangkannya lah orang bank, ya kan? Tapi ada yang menyatakan juga itu bukan orang bank, kolega ya, membuka semua data privasi banknya Nikita Mirzani. Gimana, Jack? Oke, Bang Play Alam, itu dari pihak bank asli atau cuman keluarga atau bagaimana?
yang itu Katanya sih pasien. dia mengakui dari Bank BCA, cuman sudah keluar apa bagaimana saya nggak tahu. Tapi dia mengakuinya dari Bank BCA. Nah, kalau dia bukan dari pihak Bank BCA, walau dia pernah bekerja di BCA, yang menjadi pertanyaannya apakah ada perintah dari pengadilan untuk mereka hadir dan membuka terkait dengan data-data rekeningnya Nikita Mirjani. Nah, kalau tidak ada perintah dari pengadilan untuk hal itu tidak boleh dilakukan. Sudah jelas itu merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang bank. Bank itu tidak memperbolehkan untuk dari pihak mereka untuk membuka data-data pribadi daripada nasabahnya, kecuali atas perintah dari pihak pengadilan. Kalau tidak ada perintah dari pengadilan, maka itu tidak boleh dilakukan. Artinya itu suatu pelanggaran hukumnya. Jadi begini Bang Play Alam. Makanya ini lagi-lagi tindakan ini, RG ini dalam menghadirkan dari pihak BCA ini adalah menguntungkan dari pihak Nikita Mirjani. Kenapa kemudian menguntungkan Nikita Mirjani? Karena yang perlu diketahui oleh teman-teman di Komal ini, untuk menjadi saksi itu adalah orang-orang yang memang ada sangkutan dengan fakta kejadian. Nah, kalau tidak ada sangkutan dengan orang-orang yang ada fakta kejadian yang terjadi itu, maka itu merugikan daripada Dokter Richa Gladysnya sendiri. Kenapa? Kenapa yang jelasnya pihak bank itu seperti yang disampaikan oleh Bang Play Alam dari awal tadi, bahwa tidak ada hubungannya dengan fakta yang telah terjadi. Maka itu berpotensi menguntungkan dari pihak Nikita Mirjani. Makanya dari kalkulasi-kalkulasi dari pertanyaan awal hingga akhir ini yang dilontarkan oleh Bang Play Alam terkait dengan pertanyaan itu, nah potensi-potensi yang didapatkan oleh Nikita Mirjani itu adalah berpotensi untuk lepas bahkan bebas terkait dengan hal itu. Kalau memang Nikita Mirjani bisa membuktikan hal-hal yang terjadi itu. Ya harapan kita kan seperti itu. Nikita Mirjani bisa dibuktikan terkait dengan endorsement. Itu, nggak usah kemana-mana Nikita Mirjani. Fokus aja membuktikan endorsement itu, bahwa uang itu merupakan uang untuk direview sesuai dengan pernyataan Reja Gladys waktu berbicara dengan Mail. Karena di akhir pembicaraan dia menyampaikan bahwa dia minta reviewkan produknya. Nah, kita seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang Nikita Mirjani ini merupakan artis, merupakan influencer, dan dia dibayar mahal dari nominal yang disampaikan waktu dia di endorse PT, waktu dia untuk mencicil rumah itu sebesar 10 miliar. Bayangkan 4 miliar itu belum seberapa. Belum seberapa uang 4 miliar itu bagi Nikita Mirjani. Apalagi Nikita Mirjani ini kaya raya. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat dari pernyataan dari Dr. Reja Gladys itu tidak layak Nikita Mirjani ini untuk dipidana. Maka dari itu, ayo masyarakat seluruh Indonesia, para netizen, kita instruksikan kepada pengadilan untuk melepaskan Nikita Mirjani. Mantap. Iya. Terima kasih Jaka atas pandangannya. Bang Play Alam, di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu, ingat, hakim boleh mengikuti apa yang dikatakan para netizen, apa yang disuarakan oleh masyarakat, hakim boleh mengikuti hal itu menjadi dalilnya di dalam sistem peradilan pidana. Mantap. Ketika kita beramai-ramai menyuarakan, bahkan mungkin, ayo teman-teman, ketika terjadinya sidang Nikita Mirjani, kita orasi, kita demo di depan pengadilan, kita meminta kepada majelis hakim
agar Nikita Mirjani dibebaskan karena Nikita Mirjani tidak bersalah. Karena selama ini Nikita Mirjani bukanlah memeras, tapi mereview produk daripada Dr. Reja Gladys berdasarkan permintaan Dr. Reja Gladys, berdasarkan percakapan yang ada di media sosial. Hidup Nikita Mirjani. Hidup. Oke, Jaka, setengah jam sudah ini. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab dari tamu, ya kan? Ini tamu sudah banyak nih. Mungkin mereka ingin bertanya pada Jaka, ya kan? Gimana Bang Senses, tanggapan Bang Senses terhadap Jakaria Irawan, sarjana hukum, magister hukum? Oke, terima kasih telah dikasih kesempatan untuk berbincang dengan Bang ADP Jakaria Irawan SMH ya. Selamat malam Abang. Ya, salam sejahtera, salam sehat Abang. Saya sedikit bertanya kepada Bang Jaka ya, mengenai data Bank Nasabah ya, data nasabah terkhusus Nikita Mirjani ya. Itu kan nasabah prioritas Bang, yang secara kita ketahui tidak boleh dibuka kecuali rekening ini sendiri sudah dibukukan walaupun itu sudah ada izin dari kepolisian. Jadi bagaimana bisa JPU ini memakai saksi yang ini bisa dikatakan ilegal menurut Bang Jaka? Apakah JPU ini terkesan memang untuk kriminalisasi kepada Niki, atau memang ini bagian dari dakwaan JPU itu sendiri untuk menjerat terdakwa? Bagaimana Bang Jaka? Oke, Bang Silakan Bang Jaka. Jadi kita kembali lagi ya untuk menguatkan dalil, kita beri kutipan kita beri kutipannya dulu, kita buat catatan kakinya dulu. Jadi kembali lagi, kita wajib curiga terkait dengan hal itu. Nah, berdasarkan aliran filsafat critical legal theory, kita wajib curiga dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, dalam hal ini kejaksaan merepresentasikan sebuah negara. Jadi kita wajib curiga atas kebijakan jaksa ataupun dari pihak kepolisian yang memang menarik dari pihak BCA agar membuka data-data rekening koran pribadi milik Nikita Mirjani. Kita wajib curiga. Wajib curiga dengan apa yang seperti Bang Play Alam curigakan, apa yang seperti Bang Senses curigakan terkait jangan-jangan di sini ada memang niat untuk mengkriminalisasi daripada Nikita Mirjani. Karena Bang Play Alam, Bang Senses, bukan rahasia umum lagi bagaimana Nikita Mirjani keberanian dalam membongkar mafia skincare. Nah, lucunya di negara Konoha ini ketika ada orang yang berani speak up dan lain sebagainya, itu akan berpotensi untuk dikriminalisasi. Seperti apa yang terjadi terhadap Nikita Mirjani. Bahkan bukan hanya dikriminalisasi, berpotensi untuk dimusnahkan. Seperti apa yang terjadi terhadap Munir, karena dia berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, maka dia berpotensi untuk hal itu. Nah, tapi nggak apa-apa Bang Senses. Lagi saya sampaikan bahwa untuk dijadikan saksi itu Bang Senses, sebenarnya itu adalah orang yang memang mempunyai hubungan hukum dengan fakta kejadian itu. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai hubungan secara fakta kemudian dijadikan saksi, nah kemudian hal-hal itu akan merugikan dari pihak RG-nya sendiri. Jadi keterangannya itu dapat dikatakan lemah keterangan itu, tidak dikatakan kuat. Makanya keterangan itu ya bisa saja nggak dipakai oleh hakim kalau memang hakimnya bisa netral. Nah, kemudian Bang Senses, saya mengingat kita berpindah mengingat ada keterangan daripada Doktip dia menerangkan kurang lebih dia itu pernah mau disogok sebesar 20 M
oleh mafia 20 skincare. ya. 20 M. Itu ada sempat Dokter Reja sempat Doktip Dibawakan buah ya, dibawakan rumah ya. ya menyampaikan hal itu. 20 M, bayangkan dia mau disogok, tapi ya itulah. Mungkin dalam hal ini mafia skincare itu setelah ya mereka berkadok nanti endorse lagi itu, berkadok endorse. Kemudian jikalau orang yang menjadi target ini mengambil uang itu, akan dibalikan dari endorse menjadi pemerasan. Paham kan Bang Seses? Paham. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hatilah bagi influencer-influencer yang ada di negara kita, khususnya Indonesia ini. Apabila ada yang ingin memberikan kalian endorsement, kemudian hati-hati, jangan sampai kalian dilaporkan kepolisian dengan tindakan TPPU, bahkan dengan tindakan pemerasan. Hati-hati kalian. Kita berkaca dari kasus Nikita Mirjani. Nah, kalau memang Nikita Mirjani sampai dipidana putusannya, maka ini akan menjadi bagian celah-celah dari mafia-mafia skincare atau orang-orang yang sakit hati dengan orang lain, orang-orang yang berani speak up terkait Bisa menjadi senjata ya. yang itu akan menjadi senjata untuk mengkriminalisasi atau mempidanakan seseorang, Bang Seze. Maka Waduh, berhati-hatilah. mengerikan sekali. Iya, sangat mengerikan. Makanya jangan sampai. Sekali lagi, ayo kita demo, ayo kita speak up di depan pengadilan. Ketika terjadi sidang yang kita menjalani, kita harus berani menyampaikan Nikita Mirjani harus bebas, lepas karena tapi endorse Oke. yang perlu kita gaungkan. Oke, terima kasih, Bang. mantap Jaka. Fans Ami, silakan Jaka. Mungkin ada fans Ami, habis itu Kak Street ya. Silakan Fans Ami, satu pertanyaan, habis itu Kak Street satu pertanyaan, habis itu closing statement Jaka. Karena 1 jam. Halo, Jak. Silakan. Halo. Ganteng kali kau hari ini. Aduh, melompat ke sungai nanti aku. Gini, Jaka. Aku mau bertanya. Apabila dari proses laporan ke KPK itu sudah dilaksanakan ataupun sudah berjalan misalkan, ya kan? Gue cuman mau tanya, adakah pengaruhnya ke kasus Nikita Mirjani ini, dampaknya apa gitu, dari apakah ini akan menjadi cacat hukum ataukah akan ini langsung bisa dibebaskan Nikita Mirjani dengan bukti-bukti ataupun laporan yang Nikita Mirjani laporkan di KPK. Iya. Seperti itu, Jaka, coba. Sebenarnya ini suatu tindak pidana yang berbeda. Ini pemerasan dengan penyuapan. Jadi jika terjadi memang terkait dengan penyuapan itu, dugaan kita selama ini terkait dengan penyuapan itu, apakah ada efeknya dengan kasus Nikita Mirjani? Kalau efek terkait bebas ataupun apa itu tidak ada kaitannya terkait dalam hal itu. Akan tetapi yang akan berpotensi dipidana itu bukan lagi Nikita Mirjani, akan tetapi RG akan berpotensi pidana dengan tindak pidana suap. Dan karena prosesnya itu kan suap kepada dugaan kita kan terhadap JPU ataupun hakim dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi, Tapi apa terus masih berjalan sidang Nikita Mirjani atau stop? iya, akan terus berjalan. Mungkin diganti jaksa dan hakimnya, tapi kita berharap yang ditempatkan itu adalah jaksa-jaksa yang netral, hakim-hakim yang netral, yang memang berjalan, mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi kita, pasal 1 ayat 3 itu yang menjelaskan bahwa negara kita adalah negara hukum, artinya kita segala tindakan kita itu harus berdasarkan hukum. Artinya pihak dari JPU-nya ataupun hakimnya yang sudah digantikan
harus menjalankan sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku secara formil maupun material. Itu tentunya menjadi harapan kita. Oke, berarti ada dua ini ataupun ada dua hukum ya. Berarti ada dua posisi hukum yang berbeda ya. Jadi berarti ada hukum ini berjalan dari KPK tentang penyuapan, tapi kasus Ami tetap berjalan seperti itu. Tetap berjalan, Ya. tapi RG akan semakin repot untuk membuktikan terkait dengan pemerasan. Itu sebenarnya bukan pemerasan, tapi endorse. Maka Yes. Nikita Mirzani akan berpotensi untuk bisa membuktikan terkait dengan endorse tersebut. Itu endorse. Itu yang harus kita gaung-gaungkan di Komal-Komal. Itu bukan merupakan pemerasan. Kalau tidak percaya, dengarkan akhir pembicaraan bahwa si RG minta review produknya itu sangat jelas sekali, sangat jelas. Makanya jika itu memang terjadi tindak pidana suap itu, maka Nikita Mirzani akan berpotensi untuk Oke. Gimana fans Ami? Cukup ya? Oke, silakan ke Astrid. Cukup. Satu pertanyaan. Ke Astrid. Ini Jaka udah kecapean ini. Halo, selamat malam semua. Malam. Jaka, lu pakai jas, pakai dasi mau kemana lu malam-malam? ini menunjukkan keprofesionalan saya karena saya Asik. Ya. air striker. Saya sangat berhormati beliau. Oke gini, Jaka, gua mau nanya sama lu. Waktu pertama kasus Nikita ini yang dia berstatement ya di TikTok ataupun di medsos ya terkait skincare ini, pernah nggak pertama kali lu kan yang dulu membela Nikita kan? Tapi di situ kan gua nentang kan karena gue pikir begini, nih kita nggak punya hak untuk berbicara hal seperti itu BPOM kan. Coba begini, menurut lo kalau pemerasan itu dia sudah melakukan dulu atau sebelum melakukan? Dia kan yang waktu itu lu ngomong di koma lu bahwa sini kita tuh dia sudah memviralkan begitu loh bahwa skincare tersebut pokoknya mengandung bahan berbahaya begitu loh, yang artinya kewenangan BPOM tapi diambil sama NM. Nah, kalau saya lihat di sini kalau sekarang pertanyaan saya, menurutmu yang dilakukan Nikita itu apakah pemerasan atau bukan? Iya. Iya. Terkait dengan hal itu, terkait dengan apa yang disampaikan di media sosial oleh Nikita Mirzani itu sebelum video-video sebelum. Padahal dia sudah memviralkan loh. Harusnya kan sebelumnya. Ya terkait Oke, biar dijawab dulu. apa namanya ungkapan-ungkapan yang dilakukan atau statement-statement ataupun review-review yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap produk-produk itu makanya aku sampaikan Kak Astrid itu sekarang dari yang diduga yang di pemerasan itu sekarang bukan terkait pemerasan, tapi terkait dengan pahlawan bagi perempuan Kak Astrid. Dia menyampaikan bahwa produk ini berbahaya, mengandung bahan berbahaya, overproduction dan sebagainya. Artinya itu niat yang bagus yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, niat untuk menyadarkan para pengguna skincare agar tidak menggunakan skincare yang berbahaya. Jadi kembali lagi ke Astrid bahwa ini bukan tentang pemerasan, tapi tentang pahlawan. Nikita Mirzani merupakan pahlawan daripada perempuan-perempuan khususnya yang menggunakan skincare di negara ini. Seharusnya Kak Astrid berterima kasih. Hai Dedi. Dedi, demen banget di room kita ya. Gua tanya Dedi dulu. Betah dia. Dia Ded, lagi menggali ilmu dia. Bagaimana tanggapan kawan-kawan terhadap Jaka? Bagaimana tadi? ya buat aku ya very good ya, very good. Saya angkat tangan jempol 2 ya.
Ya. Nah, sekarang Nah, tanya coba Dedi ditanya dulu gimana dia tanggapan nama pendukung Dedi dia. gimana? Tanggapan Dedi gimana? Dedi gimana? Oke. Nah, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Jadi gue terus terang, gue justru mau nambahin Bang Jaka ini. Gue tambahin malah. Ya, artinya banyak yang setuju, tapi gue mau nambahin. Ada yang lupa, ada satu. Jadi, bukan hanya Nikita Mirzani bisa membuktikan adanya endorse saja. Ada satu lagi sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu si Reza Gladys, dia mengakui bahwa dia memang menyerahkan uang itu secara sukarela. Nah, dengan ada itu juga bisa bebas. Jadi bukan hanya ada endorse saja gitu. Nah, itu justru gua nambahin nih Bang Jaka ini. Benar yang disampaikan dia. Angin apa nih? Benar, cuma Ini ada angin apa nah, ya? cuma kan Tunggu. enggak. Dia bisa Ini udah Sebentar, kan, Det? sebentar. Det, sehat kah, Det? Dedi udah Sebentar. kena santet makanya Seben- berubah. Dedi. Nah, Jadi gini, kayaknya bisa gue ini sama Bang Gitu, Jaka ini. Lu yakin kamu Enggak, kayak gitu? gue sama Bang Jaka. Lu sehat. Bang, abang boleh tanya Bang Jaka, Bang panggil dia lagi. Dari awal kami bahas kasus ini, narasi kami itu 2, dia lupa 1, padahal dia juga pernah ngomong. Bukan hanya, Dedi. bukan hanya endorse Dedi. saja, Bang. Satu Iya, kata. iya. Tapi harus Tunggu dulu Pensami, ada. tunggu dulu Pensami biar Dedi dulu ngomong ya. Oke, lanjut Ded. Iya, Bang Jaka tuh lupa, Bang. Dia tuh ada 2 hal yang bisa menyelamatkan Nikita Mirzani. 1, endorsement betul. Ada minimal 1 pucuk surat lah, udah kalau memang bisa dibuktikan itu selesai itu masalah ini. Atau kedua, bisa dibuktikan ada pengakuan ataupun bisa dibuktikan memang uang ini sukarela diberikan. Paham nggak kalian sukarela? Nah, tadi dia lupa nyampaikan itu. Gue ingatkan. Jadi bagi gue malam ini Bang Jaka itu narasinya sebenarnya normatif, memang betul. Itu memang betul semua. Jadi kemarin itu kenapa kita nggak bisa bela, Bang? Karena kita menunggu adanya yang seperti Bang Jaka sampaikan tadi. Kemarin kan pernah Bang Fahmi atau Nikita kalau nggak salah pernah menyatakan nanti akan dibongkar di sidang katanya kan. Mereka akan bongkar-bongkaran, gue pikir akan menunjukkan ke arah sana. Nah, makanya sampai hari ini kita masih menunggu apakah nanti ketika pemeriksaan terdakwa ada keluar tuh barang atau bisa dibuktikan itu kesukarelaan. Bener nggak? Gue bilang. Nah, jadi gue hanya menambahkan yang Bang Jaka sampaikan aja. Nah, bisa nggak kalau bisa dibuktikan seperti Bang Jaka sampaikan, itu pasti bisa bebas. Tadi kan dia ngomong itu, gue setuju. Itu aja Bang. Ya. Terus masalahnya sama lu apa, Ded? Ya nggak ada masalah. Kita kan nggak ada masalah di sini gitu loh. Jadi gini Ded. Gini Ded. Aku Cuma mau tanya, kasih Ded. 1 kata buat lu, Det. Cuma 1 kata buat lo. Tahu nggak? Dedi mau tahu nggak? Apa? I don't believe you. Yes. Me too. Leader Duai. Nah, gini, gue bongkar sedikit ya. Kita serah kalian mau percaya apa enggak. Terus terang aja. Karena Jaka terlalu itu, mendadak lu, udah terlalu mendadak. aduh, makanya gimana ya? Gue bukannya mau mengasut atau apa ya. Tapi memang yang disampaikan dia itu betul. Coba sampaikan dulu Ded Bang. yang secara jujur Ya Ded. udah. Oke. Ya, makanya kalau kalian nggak percaya, maupun Bang Rapi sama juga tuh, bahkan terkait mafia skincare, ingat nggak kalian omongan Jaka dan omongan aku juga dan Bang Rapi juga, kalau memang ada bukti Reza ini bersalah, dia mafia, ingat nggak kalian? Ini jujur-jujur aja nih, Ya, laporkan, oke, kita ya, teriakkan. ya. Nah itu juga itu narasi kami dan Ya udah gini, kau yang bawa spanduk ya, spanduk kita demo kau bawa spanduk ya, kau nah, yang bawa benar spanduk kan? ya. Nah, benar kan? Lanjut Bang Dedi, Cuma- lanjut. Nah, itu gua nggak bohong. Jadi itu juga narasi yang dari awal. Ini direkam kan Makanya tadi ya? Ini masuk rekaman lu, Ded. Lu ngomong tadi itu, Ded. Astaga. Sekarang gini, salah nggak Sekali di ketika depannya gue Bang ngomong? Sebentar. Salah nggak ketika ada yang salah nggak narasi ketika gue ngomong gini statement? Kalau ada Reza Gladys itu terbukti produknya bermasalah dan dia melanggar hukum Indonesia, kita harus laporkan dan memang harus dia dituntut secara hukum. Salah nggak gue ngomong kayak gitu? Ya lu aja yang ngelaporin. Ya kenapa susah banget, Dedi? Kau kan sebagai Ya, warga satu di tadi sini. lo mengatakan bahwa Nikita ada yang Mirzani itu ngelaporin. bisa Sekarang gini, bebas dan Nah, karena kedua, pengakuan Sehingga Dedi, dia, sebentar Dedi ya. Kami mewakilkannya kepada kau. Tolong kau laporkan Reza Gladys.
Oke, Ya? aku jawab itu. Nah, aku jawab itu. Makanya sekarang kan kita nunggu buktinya ada nggak? Kalau ada kita laporkan. Itu juga pernah kita sampaikan. Kemudian terkait Nikita Mirzani tadi, Bang Jaka itu betul Terbukti sekali. atau tidaknya, Kalau Dedi, ada aja itu bukan surat urusan entah kau. apa gitu yang bisa membuktikan ini cuma endorse. Sebentar, Dedi. Selesai masalah ini. Terbukti atau tidaknya ada itu nanti, itu urusan hakim. Yang penting kau laporkan dulu aja, Reza. Itu. Bagaimana? Ya kan itu udah dibilang tadi, itu kan harus ada bukti. Jelas nggak? Kan Ya, harus ada buktinya bukti. sudah ada. Sampai detik ini kita menunggu. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Ya kenapa Buktinya nggak satu dilaporkan adalah kalau emang ada? dari ini ya, dari BPOM ya, yang mengatakan temuan BPOM. Berarti temuan itu berkaitan dengan produk BEP. Gitu. Jadi belum pernah namanya Iya, BPOM kenapa itu nggak merilis dilaporkan? tentang- Sudah lagi, Betul. itu mungkin sekarang lagi diperiksa ya kan, mungkin lagi proses. Kita kan nggak tahu Nah, deh. itu Karena dia. BPOM itu nggak mungkin tinggal diam. Yang karena Sekarang dia sudah gini, Bang. menayangkan juga pasal-pasalnya, pidananya berapa tahun, ya kan, dendanya berapa miliar, itu kan ada tuh di slide-nya. Ancamannya, ancaman hukumannya. Jadi gini Bang, aku jelasin ya. Bang Sembiring itu pernah datang juga ke Komal. Dia bilang gini ya. Dia masih melihat kami ini objektif. Dia nggak melihat kami ini pendukung Reza. Dia bilang kalian masih objektif. Ya, kalau ibaratnya kalau salah ya salah, benar ya benar. Nah, sampai detik ini dia ngomong itu Bang. Kalau kalian udah merekam, gue nggak tahu lah ya. Tapi dia pernah ngomong kayak gitu. Dalam hati gue berarti dia nggak memandang kami ini pendukungnya Reza. Bagus kalau gitu. Nah, sekarang kita lihat kembali ke kasus. Bisa nggak kita buktikan produk Reza misalnya itu bermasalah dan itu bisa dilaporkan. Kalau ada, jalankan. Kemarin soal overclaim 4 orang, ingat nggak kalian? Pernah nggak kalian dengar kami bilang begini? Kami mendukung orang itu melaporkannya, tapi buktinya harus benar. Kan pernah nggak kalian dengar kami ngomong itu di Komalot sama Bang Jaka? Tapi kalau misalnya buktinya yang kalian bawa itu dia rusaknya mukanya 2023, tapi buktinya dia baru beli barangnya 2024, tentu kita kritik. Kenapa? Dad, Karena kita diskusi dalam gagal. Gitu loh. Dad, kita diskusi tentang kekayaannya yuk. Dad, DRG itu kan pada 2014 itu kan dia buka, DRG itu kan membuka klinik kedokteran umum. Pada tahun 2015 dia mempunyai modal ya, 60 juta, 30 juta dia membeli laser ya untuk treatment, 30 juta dia membeli tempat bed tidur atau segala macam, ya kan. Nah, dia merintis pada tahun 2018 atau 2019, dia membuka cabang lagi satu. Pada tahun 2019 sampai 2023, kita terkena lockdown. Lockdown di mana di situ banyak orang di PHK, banyak di situ orang yang pusing dengan nggak bisa keluar, ya kan, tidak boleh keluar, instruksi dari presiden, ya kan, udah begitu ada lagi perintah dari, udah begitu lagi ekonomi kita merosot total, orang tidak memikirkan lagi untuk pembelian skincare segala macam, tapi mempertahankan dengan menggunakan uang yang ada, bahan pokok, karena gaji saja dipotong setengah, itu banyak terjadi. Nah, pertanyaan saya, pada tahun 2004, 2024, sekarang 2025, kekayaan dia itu triliunan. Kenapa saya bisa bilang triliunan, Jack? Ya, karena si dokter, Miss yang giginya di penjara itu mengatakan bahwa tasnya aja itu puluhan miliar, ya kan? Berarti sepatunya, jamnya, ya kan, atribut-atributnya itu bahkan puluhan miliar. Belum aset-aset dia, rumahnya saja 80 miliar, berarti sekitar triliunan. Dari manakah angka itu, Dek? Duit itu, Dek. Sedangkan dia kehidupan dulu 2015 itu susah gitu. Kok secepat ini? Coba Dedi jelaskan pada saya. 2000 berapa dia susah, Bang? 15. Kata Abang tadi? 14, 15. Nah, 2014. Oke, 2014 2015 betul. Terus Abang tahu nggak dia ada berapa tahun merintis skincare? Merintis skincare ini Glavit Siadi. Tahu nggak, Bang, berapa tahun? 2015, 2016, 17, 18. Tahu nggak, 3 Bang? tahun ya, 3 tahun ya untuk klinik ya. Habis itu 2019 kita memasuki lockdown. Lockdown itu sebenarnya parah. Mungkin Dedi merasakan juga kan bagaimana kita terkena dampak dari pandemi ya kan. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Presiden Jokowi bulan 11 menyatakan kita bebas dari pandemi. Taruhlah 2022.
2022 kita kembali normal. Kecuali dia pemilik salah satu adalah untuk ngetes alat COVID ya. Saya rasa berduit ya di situ, gitu kan. Nah, pertanyaan lu saya, belajar berhitung, Den. Lu belajar berhitung, iya, Den. pertanyaan saya, dari manakah kekayaannya, ya kan? Begitu banyak, sampai triliunan, ya kan? Karena saya melihat dari tasnya aja itu sampai puluhan miliar, kata Miss Gigi penjara. Tolong deh, kasih tahu saya deh. Karena kalau menjual produk itu jelas ada standar harga. Betul. Jadi nggak sembarang orang bisa overprice. Dokter juga harus dikritik juga tuh. Biar aja dia overprice, kalau emang dia buat itu dia rugi sendiri nanti Nggak usah kan gitu nyingsang kan. ke dokter. Kalau ngomong Iya, apa jawab yang aja ditanyakan, dulu. Bang. Sebentar. Jawab Jadi aja dulu. jadi gini, Bang. Kan dia sudah cukup lama tuh berusaha. Kalau misalnya dia pengusaha, terus produknya laris, laku, itu potensi dia jadi kaya raya dalam waktu 5 tahun tuh kuat sekali, Bang. Abang jangan lupa, Oke. abang jangan lupa juga. Oke, saya bertanya Jangan gini ya. pada Dedi. Enggak, saya tanya dulu satu, Ded. Berapa keuntungan dalam satu produk? Perkiraan Dedi. Nah, Betul, coba. aku mau ngomong ke sana. Margin ya, margin keuntungan yang diambil dia. Ini kalau produk ini kan non food ya, kosmetik dan expirednya lama. Iya. Dia kalau ambil di Cina, Bang, aduh, mungkin Kak Lingga atau siapa di sini yang pengusaha pasti paham tuh, kalau udah ngambil barang ke Cina, dijual ke Indonesia terus laris manis tuh untungnya bisa luar biasa, Bang. Satu biji tuh, per-piece itu. Ya kita persentase ya. Bisa, Bang. 20% tuh bisa loh, Bang. Bahkan lebih, Bang. Oke. Dia bisa request, Bang. Dia bisa request tuh. Barang 20%. Iya, dia bisa Kalau barang request. itu harganya paling mahal berapa dia? Harga paling mahal 800.000, 1 juta ya? Ada yang juta keuntungan juga, dia Bang. 200.000. 200.000 ya? Ya, anggaplah 20%, Ya. Bang. Iya, 200.000 kan. Sekarang laku dalam per bulan berapa piece? Nah, coba Abang lihat di e-commerce-nya aja dulu, nggak usah di Perkiraan. modern market. Waduh, kalau Nggak nyampe dia ratusan ribu. kalau Nggak nyampe ratusan kalau ribu dia- kalau di e-commerce. aku ada yang bilang kemarin, siapa yang bilang omsetnya 1 bulan berapa miliar ya? Belasan miliar atau berapa, duh. Itu penting juga kalau mau Bang analisis masalah ini. Dari omsetnya Iya. per bulan tuh bisa Masalahnya kita begini. analisis. Omset per bulan dia itu kalau saya hitung, saya kalkulasiin paling kenceng itu sekitar 2 atau 3 miliar. Sekarang kita ambil waktu, potensi dia adalah 6 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun. Hanya 300 miliar. Dari mana kekayaannya selanjutnya? Kalau misalnya harga tasnya saja sudah puluhan miliar, belum mobil, ya kan? Belum sepatu, belum jam tangan, ya kan? Untuk outfit dia aja, ya, mungkin outfit dia itu saat dipakai itu wow, kita nggak ngerti lagi. Belum aset. Bagaimana, Dad? Jelasin, Dad. Karena saya Nah, mengutip justru kalau itu dari Pak Yusuf Hamka, dikit, Dad. Yusuf Hamka di saat di podcast Densu dipertanyakan, ya kan, bisa tidak kaya dengan cara cepat? Oh, tidak bisa. Saya saja begini perlu waktu 35 sampai 40 tahun, ya kan, baru saya bisa beranjak. Terus bagaimana caranya supaya kaya cepat? Ya mungkin hanya menang lotre. Itu kata Pak Yusuf Hamka di podcastnya Densu. Nah, saya pertanyakan kepada Dedi saat ini, bagaimana, Ded? Gini, Bang, aku justru dengar omsetnya bukan segitu, Bang. 2-3 miliar tuh kecil kali, Bang. Nggak segitu. Omsetnya puluhan miliar, Bang, sebulan dia tuh. Kemarin bukan 2-3 miliar, Bang. Itu dijual di toko aja udah segitu dia. Puluhan miliar dia sebulan di siapa ini. Coba keuntungannya kita kira-kira aja lah 20% misalnya kan. 20% di luar bisnis kecantikan ya, klinik ya. Kan ini juga bisnis klinik kecantikan. Nah, kira-kira kalau misalnya dia kan se-Indonesia ya, dia ada e-commerce juga. Kalau misalnya kita anggap 50M aja. Kalau 10% berapa tuh, Bang? Coba kalau 10% 50 miliar. Nah, Iya, banyak kalau- banget. Susah kali gua ngitungnya. Kalau kalau lo menghitungnya dengan modal, ya mungkin bisa terjadi Ded 50M, Ded. Ya, kan? Modal jangan lo hitung. Terus karyawan lo nggak Oh, digaji. gini. Ya kan? Kita Terus hitung omset dia dulu, biaya-biaya tak baru kita terduga hitung margin dalam dia. perusahaan nggak lo hitung. Nah, makanya gua hanya mengambil keuntungan bersih. Ya.
taruhlah 200.000, kata lu kan 200.000 itu belum dipotong sama karyawan loh. Gaji karyawan, gaji untuk pengiriman segala macam. Bagaimana deh cara penghitungannya? Karena begini deh, Yusuf Hamka, lo tahu kan Pak Yusuf Hamka? Coba Orang kaya seperti apa? Gini Bang Play ya. Kalau kita mengikuti prosedur hukum, kita tidak akan bakal bisa kaya raya, ya. Tapi kita harus melanggar hukum baru kita bisa kaya raya. Ya biar Dedi aja menjelaskan. Gimana deh? Coba Dedi kalkulasikan kepada saya, coba hitungkan kepada saya bagaimana manajemennya, berapa piece perkiraan kata Dedi dia lakunya, karena saya di e-commerce itu saya nggak melihat sampai ratusan ribu. Jadi kau nggak usah baca-baca di bawah typing. Sibuk dia malesin di tapping. Iya, nggak usah typing. Jawab dulu. Biar fokus jawabanmu tuh biar biar bisa kita tangkap. Biar tak buyar pemikiranmu. Jadi fokus jawab aja. Kakak Setia boleh diganti sama Bang Erdelo. Kakak Setia. Kalau misalnya Dedi ya kami ganti dengan Erdelo ya. Jangan Bang, biar aja Dedi di situ. Siapa yang turun? Gak apa-apa, biarin lah. Ayo, mana Bang Erdi? Nain Bang. Gak apa-apa Dedi di situ. Ini siapa yang turun? Enggak. Dia berani nggak diaudit? Malam, Bang Erdi. Makanya gua tantang, ya kan gua tantang dia berani nggak untuk diaudit kekayaannya? Selesai. Enggak. Jadi jangan saya ngomong nggak mau bahas itu, host. Cuman saya aneh. Kan saya kenal Dedi lama, kenal Bang Host juga lama. Kemarin ada yang typing 15 juta, 15 itu kayak mana ceritanya? Jadi simpang siur, saya pingin penjelasan kok. Dedi nerima uang 15 juta dari siapa? Coba jelasin ke saya. Jangan sampai jadi fitnah gitu. Oh gitu. Enggak, kalau kemarin kan ada yang DM juga. Bang, abang emang nggak ngerti yang 15 juta? Nggak ngerti saya, nggak ngerti yang gitu-gituan. Emang kenapa? Katanya Dedi dibayar 15 juta. Oh, pantesan posting tiap hari, nggak pernah libur. Saya bilang, ya mungkin karena dapat motivasi dari situ. Tapi saya juga cross check dulu, jangan sampai sahabat kita ini korban dari fitnah, kan begitu. Kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi seandainya iya, ya saya, kenapa sih Bang R stiker sama saya nggak kebagian gitu loh, itu aja intinya. Ada cepet nggak gitu dong Bang? Lihat ada cepet Enggak nggak lah, gitu? mestinya kalau ada yang dapat duit kan gitu. Katanya kubu sebelah yang suka on itu kan dibagi-bagi duit gitu loh. Oh saya nggak kebagian, saya serang balik gitu loh maksudnya gitu loh. Oh, kok Dedi turun kabur. Lah kemana Dedi? Dia kalau Dia masih ini Bang, masih cross check dulu dia. Dia suruh ngitung, blunder kalau suruh ngitung. Pusing dia ngitung. Lah. Kalau iya pun kita nggak masalah, Dad. Taruh Dedi masih ada. Mohon maaf Bang Dedi, kalau saya kan orangnya bertanya. Saya kan bela Bang Dedi juga, jangan sampai apa yang disampaikan kepada saya itu menjadi fitnah. Saya nggak mau sahabat saya difitnah gitu kan. Tapi kalau nggak benar, tumben lah. Saya kan ikut juga kontribusi meramaikan TikTok ini. Harusnya kasih Erdelo lah berapa buat beli rokok gitu kan. Asem banget nih mulut ini, nggak ada yang kasih kan gitu. Coba teman-teman bisa telah dia turun, apakah dia malas dia jawab masih ada di sini, masih ada kayaknya Iya, mental. coba Bang Dedi naik ini. Udah aku Ini enggak gini. Jadi kalau seandainya kalau saya nih, Bang, saya kalau ada yang nuduh dikasih duit, mestinya jangan ada yang bocor. Kalau saya dituduh dikasih duit, ya menurut saya nggak terlalu gede juga sih duit segitu gitu kan. Kok ini naik? Terus saya kejar orang itu sampai kapanpun itu kan. Saya bicara lantang, kenapa? Biarkan aja, kredibilitas seorang yang memang sudah terkenal di circle kita ini. Oh, Erdelo nerima suap, suruh ini segala macam kan gitu. Oh, saya kejar orang itu kan gitu. Ini harus clear. Jangan sampai nanti orang DM, orang saya aja nggak tahu kok DM ke saya, Bang, tahu nggak Dedi dikasih duit 15 juta.
uang apa? Saya bilang kalau orang ngasih ya sah saja ngasih kan gitu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang memang untuk memframing, untuk menggiring gitu kan, itu yang akan saya pertanyakan gitu loh. Siapa yang dikasih duit? Pura-pura kan. Bang RD. Yang dikasih duit siapa Bang RD? Mak, saya kan dapat informasi. Saya nggak ini ya, nggak bilang siapa orangnya di sini, nggak etis. Katanya sahabat kita itu mendapatkan uang 15 juta untuk Siapa terus sahabatmu? menyuarakan tentang kasus ini, membela RG kan gitu. Wah, Sahabatmu fitnah, siapa, saya Dah? bilang Dedi itu sahabat saya. Kalau Oh, saya dia. saya siap bantu Dedi gitu loh. Kalau orang yang ngomong ini nggak tanggung jawab. Tapi baru Berapa perdana itu, saya Mak? mau ini mempertanyakan ada Dedi, Si ada Mama itu. kawan-kawan Handphone gitu kan. kucing. Cuman Bang Dedinya turun nggak sempat menjelaskan gitu, Mak. Mak, suara Oh, apa itu, Bang, Mak? Wah, aku Bang, denger itu. Bang Erdi, Bang, malam Ya. Minggu malam Senin 1 jam ya, Malam, lu Bang. ya, narasumber ya. Fly, tolong dong narasumbernya yang bener gitu loh. Narasumber kok setengah-setengah jadi. Pusing gua dengernya tadi. Mak marah-marah aja. Si Mak. Fly ini kadang suka kumat Jangan deh. marah-marah. Orang-orang begitu dikasih panggung. Jangan marah-marah mulu, Mak. Loh, Ntar asam nggak lambungnya naik. apa-apa. Jadi 1 jam berjadi kan pandangan itu kan berbeda-beda. Ada orang pandang begini loh. Bukan Jadi masalah biarkan pandangan saja. sayang. Boleh yang berbeda itu benar pasti, tapi tolong yang berbobot gitu loh. Jangan sampai dengan jasnya yang mantap itu isinya ya kita tahu lah, sudahlah ya. Daripada pusing kepala dengarkan dia berargumen gitu kan. Nah Tapi itu kalau menurut- kau naikkan kalau tadi menurut Bang. Bukan itu, bukan si Dedi kan yang tadi. Itu kan telat Bukan datangnya. yang pakai jas tadi Yang pertama lu Kalau naikin. bicara memang begitu. Tapi kalau menurut Iya. Emak nih, saya ini kalau diundang 1 jam cocok nggak, Mak? Kalau aku cocok bilang ya. gini ya, kalau kamu kan Ya, saya siapkan membahas materinya. itu dari sisi hukum ya, walaupun terkadang orang menganggap kamu itu kayaknya seperti membela Nikita, tapi aku sih berprinsipal gini, sekalipun kamu membela RG silakan, gak ada yang melarang, tapi yang memang harus kamu pahamin itu adalah yang by data dan fakta. Jangan hanya asal katanya bikin blunder, bikin opini gitu loh. Kita bahas aja, nggak masalah kok. Apa yang salah mau dibahas? Gak ada. Yang kita bahas itu bukan personality orangnya ya, tapi yang kita bahas adalah bagaimana status hukumnya. Itu yang kita bahas, itu yang perlu pertama kita bahas gitu loh. Ya, setuju. Nah. Makanya saya akan siapkan materinya. Jadi teman-teman, kalau saya nanti jadi narasumber, saya kan narasumber sebagai seorang advokat, maka saya harus equal. Jangan sampai nanti keberpihakan saya, ekstremisme saya simpen dulu. Saya tetap ke permasalahan hukum, kan gitu enak gitu loh. Jadi netral gitu ya. Gitu ya, Mak ya, Mak. Iya, si Fly ini pun kan dia tahu kan, aku sih paham aja. Ya memang ini kan roomnya dia, silakan aja menaikin dia. Tapi tolong nanti kita semua di bawah ini kita ambil sisi positif dan negatifnya. Dimana apa? Segala sesuatu sekarang tuh gampang diputarbalikkan. Itu yang terjadi sekarang. Yang dipukul mengaku terpukul. Yang terpukul dikata-katain memukul, kan udah agak-agak lain ku tengok. Nah, jadi ya itu. Kemarin aku ke persidangan loh. Persidangan Nikita Mirzani memang tidak boleh masuk. Ya udah, itu ketentuan dari mereka kan. Ya sudah. Kita sebagai warga Indonesia memang harus mengikuti peraturan. Nggak ada ceritanya. Cuman ya alangkah baiknya ketika diberikan akses masuk itu dilihat. Aku sih lebih setuju memang yang lebih berkompetensi ya, kayak Dr. Oki kan dia kan juga saksi. Ya walaupun kapasiti 40, tapi kan dia kan pernah dipanggil JPU selaku saksi. Wajar dong dia masuk. Ini tidak diperbolehkan. Kan itu yang membuat aku kemarin, loh, dia kan pernah dinyatakan sebagai saksi gitu loh. Wajar dong dia boleh masuk kayak gitu ya.
Iya, jadi gimana Bang Hos? Apa mau sekarang aja nih viewernya udah 500 tadi turun lagi setengahnya atau mau gas sekarang gas gitu loh. Jangan, kita buat Jangan. PT-nya dulu. Nanti besok Iya, tuh kasih buat loh. VT dulu terus Besok kasih, besok lusa pakai dan baru pakaian Bang adat Adilau. ya. Minggu malam Senin kan? Ada RD, pampletnya dulu. Nah, kau cepet buat aja. kau buat pakaian kasih adat dulu. ya. Disebar dulu pamfletnya, Apa? nanti abang kirim dulu foto abang di WA yang mana mau dipasang di background buat pamflet undangan. Jadi disebar dulu jam tayangnya jam berapa gitu, temanya apa nanti begitu Bang Adilau. Iya, nanti jam 9 lah, jam 9 tetap kita main di jam 9 aja. Ya, Namanya berantas mafia skincare. Jangan. Kalau itu kan ekstremisme. Terus apa men? Oh, saya satu-satunya lawyer di Indonesia yang punya pendapat hukum untuk membebaskan Nikita Mirzani, itu keren itu. Ya udah. Ya nanti Bang RD Lau narasikan saja di waktu Bang RD Lau. Jadi 1 jam itu khusus buat Bang RD Lau kayak si Jaka tadi. 1 jam itu khusus buat Jaka gitu. Kalau gua kan nggak pernah melihat itu siapa, yang penting lo naik, lo narasi 1 jam, ya kan? Selesai 1 jam ya sudah gitu. Baru kita naikkan kawan-kawan yang lainnya gitu. Nanti setengah jam itu narasi buat Bang Adilau sendiri, setengah jam itu tanya jawab dari tamu. Nanti ada tamu yang naik ngasih pertanyaan ke Bang Adilau. Dan Tapi Bang Adilau ya sesuai harus siap tema ya. menjawab. Iya Seputar kasih tema ya. temanya, iya seperti tema tentang persidangan Niki dengan si DRG. Ami Niki pasti Jangan, tapi bebas. enggak. Temanya. Jangan, Ini kalau Niki pasti pasti itu bebas. milik, kalau pasti itu milik Allah, kita itu jangan Pandangan ya, menggarantikan orang pandangan 100% hukum bisa bebas, tapi bagaimana pola pikir kita membawa audien agar audien itu gini loh, ada statement ini RD Law ini berstatement Nikita Mirzani yakin akan bebas. Nah, tapi kalau yakin akan bebas tidak ada dasar hukumnya, nah itu nanti yang akan pertaruhan nama saya jelek juga, nggak seorang lawyer tidak bisa jelasin. Terus bisa menjelaskan dalam perspektif undang-undang, pembelaan dan sebagainya gitu kan. Terutama dalam hal dakwaan. Siapa bilang dakwaan tidak bisa diputuskan tidak terbukti sama hakim, ya kan? Karena ada tuh pasal-pasal tentang pembuktian pembelaan yang memang tidak bisa dilanjutkan ke tahapan putusan, kan bisa itu. Itu Ya, teman-teman jadi ya. disitulah selagi pendukung Niki atau apa ya, menyupport Niki, saya akan menaikkan itu. Saya akan menaikkan. Kalau aku sih usulnya di judulnya nanti adalah fakta persidangan Nikita Mirzani. Udah. Mama headsetnya, nanti- headset kau mak. Nanti itu di Rumang Sense, besok Rumang Senses ya Bang, besok di room lu ya Bang? Bang Senses. Bang Erdi, iya di room gua Bang Erdi. Ya. Bang Sensen. Ya. Oh, di Beli Merpati rokok, Bang besok, Sensen. di Oh, Merpati. ada. Besok di Merpati. Itu Di room siapa? ya. Di Kak Merpati. Oke. Di room Kak Merpati ya besok ya. Baru Erdil Ya. Bang Erdil berarti di rumah Bang Senses. Nanti baru ke room gua lagi. Kita cari lagi pembicara siapa. Iya. Gitu. Gitu. Muter. Rolling, Bang. Enggak, kemarin saya kurang puas. Kan saya kemarin ada 2 pertanyaan sama seorang advokat yang memang grade-nya saya naikkan tuh pertanyaan itu. Kemarin kenapa Dedi disemprot sama Jaka? Karena nggak idealis gitu loh. Asumsi dia dijadikan suatu pendapat publik yang memang menyesatkan itu. Dia nggak paham tentang penyadapan, perekaman tanpa hak dengan cara apapun, itu kan pasal. Menurut saya kalau misalkan Nikita Mirzani mau diponis sesuai dengan dakwaan, ya harus diuji dulu tuh pasal 30 ayat 1 di komisi di Mahkamah Konstitusi, dihilangkan dulu pasal tersebut.
Nah, sekarang bolehlah dua aspek yang berbeda antara penyadapan rekaman dengan alat bukti uang kan gitu. Tapi kan di KUHP 183 184 itu tidak sahnya suatu dakwaan atau putusan hakim ketika dua alat buktinya tidak cukup. Nah, salah satu yang bisa membatalkan dakwaan itu adalah barang buktinya tidak memenuhi unsur. Bolehlah. Nah, sekarang perihal uang kan udah dikembalikan, ya kan? Nah, tapi kan JPU terus menekankan alat bukti yang sah itu adalah rekaman pembicaraan. Kalau menurut saya kan konyol gitu loh. Kak Kamelia, gantian dulu ya nih, ada yang mau nanya Kak Obi. Bang Play. Kayaknya orang Malaysia deh. Iya deh. Oke, sebentar ya Kak. Iya. Itu ada Bang Sesi, Aku udah diturunkan, aku jadi. Bang Sens mau bikin room. Mana Obi? Oke, tanya deh. Bang Sens. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya mungkin Mbak Boti silakan dipandu dulu Mbak Boti. Saya daripada Malaysia dan ingin tahu sebab saya ada baca dekat apalagi komen. ini. Aduh, bahasa Indonesia aja, jangan di Malaysiain lah. Nggak mungkin kau orang Malaysia, aku tahu itu. Saya orang Malaysia. Dia orang Malaysia. Oke Sebab saya ada baca komen dekat pasal yang kes Zara Kairina tu kan, yang untuk justice for Zara tu. Dekat Malaysia justice for Zara, dekat di Indonesia justice for Nikita Mirzani. Fiti saya, ya benar. Saya nak tahu bang, apa kes Niki tu bang? Niki ini seorang yang mengungkap, ya. Nikita ini adalah seseorang yang mengungkapkan tentang skincare yang dipergunakan oleh kaum wanita. Dia berspeak up bahwa ada kesalahan-kesalahan di skincare, lalu dia dikriminalisasi seolah-olah dia dilaporkan pemerasan. Makanya kita bersuara, ya kan, justice for Nikita, karena dia penyelamat kaum wanita di negara Indonesia. Oh, sebab saya ada tengok satu VTT yang ada dia mengamuk tak nak digari tangannya. Tu yang jadi tanda tanya pada saya lah. Dan ingin tahu. Yelah kita kan Indonesia dan Malaysia kan negara yang dekat. Macam lebih kurang bersaudara. Ingin tahu lah. Tu yang saya nak naik kotak dan bertanya. Maaf lah yang tadi akak tu kata saya boleh berbahasa Indonesia. Saya minta maaf kak, saya bukan orang Indonesia, saya orang Malaysia. Dan apa yang Nah ini ada Kamelia ini kebetulan orang Malaysia. Nah ini Kamelia, coba dikasih pemahaman Kamelia. Iya bang, kenapa bang? Pasal gari itu kenapa? Ini ya, ada orang Malaysia ingin bertanya tentang Nikita, kan di Malaysia ada Justice Zahra kan. Zahra itu kan anak kecil, anak yang masih SMP di asrama, tapi sampai lewat itu gara-gara kawan-kawannya. Nah kita di Indonesia itu justice for Nikita. Nah dia mau tahu apa gitu justice for Nikita ini apa. Mungkin kami bisa kasih paham. Kak, assalamualaikum kak, minta maaf ya kak. Waalaikumsalam. Okey bang. Sebab saya banyak tengok VTT tentang Niki Melizani ni. Kan saya tertanya-tanya. Faham. Abang nak tahu kes dia lah. Ya betul, sebab saya pun dekat dalam TikTok ni banyak juga kak kawan Indonesia kan. Macam ni bang, kes dia ni simple je bang. Kes dia ni skincare overclaim. Tapi pihak DPP dia macam kena rasuah bang. Dia tak adil macam tu. Sebab ni kita ini dia buka mau memberantas skincare overclaim. Tapi pihak DPP semua tu macam tak adil. Okey, tiada keadilan lah untuk Niki ni. Sebab itu pasal abang tadi cakap pasal gari kan? Pasal gari. Saya ada tengok satu video dia yang
dia Ya. mengamuk tak nak digari. Ada seorang perempuan tu macam baju peguam pun dia, kan dia nak gari ni Itu kita. kalau di Malaysia di pipi bang, di pipi. Kalau di Indonesia JPU. Oh, tu yang Di pipi nampak. dia memang cari kesalahan lah, cari celah lah dekat Nikita macam tu. Tapi apa Nikki tu dekat mana sekarang? Sekarang dekat lokap, dekat penjara lah. Berapa tahun dah? Dia masih 20 reman lama lagi bang. Itulah pasal reman dia memang panjang bang. Sebab kes ini macam kes yang ini bang, yang dibuat. dikhianati lah. Iya, dikhianatin. Abang, kakak-kakak semua. Saya cuma nak tahu itu je. Saya minta maaf ya sebab yelah, Okey, tak apa bang. saya bertanya kan. Sebab kes ini tak besar pun bang, tapi sebab pihak di dalam, pihak GPP semua rasuah, ada kemungkinan lah makan rasuah. So Nikki ni dia membuka kebenaran. Itulah yang membuatkan saya ingin tahu dan bertanya sebab Ya, sebab viral tentang- dekat sini viral juga. Video Nikki tu terlalu banyak. Lepas tu ada saya baca komen dekat Malaysia Justice Adik Adil Zahra. dekat Malay- Indonesia Justice Nikki Mirzani tu yang saya tekan tu. Saya tengok, saya cari. Lepas tu saya ada ternampak satu video yang dia mengamuk, ada orang macam peguam tu nak gari dia tapi dia mengempa-empa tak nak. Ya, sebab JPU dia macam ada main dengan owner skincare macam tu bang. Sebab mahkamah dia macam tak adil. Itu je cerita dia. Kiranya orang satu Indonesia tu kira nakkan keadilan lah untuk Nikki begitu. Yes. Betul. Dia kira Sebab macam kes Adik dia Zahra lah. pelik-pelik lah bang. Dia macam kes Adik Zahra lah. Tapi kes Adik Zahra pun dah meluar besar dah sampai ke Jepun apa semua. InsyaAllah ada keadilan betul. dia. Sebab kita Macam Adik Jara lah bang. Bang macam ni. Kes Adik Jara di dalam itu macam ada anak VIP. Betul. Betul anak VVIP. Yang bully Adik Jara itu ada kemungkinan ada keluarga VIP kan. Yang saya dengar Sama juga begitulah macam Nikita Mirzani bang. Sama juga. Yelah kak, kita pun dekat fasa yang dunia orang kata akhir zaman, huru hara. Mana yang betul dikata Ya, salah. betul. Jadinya Ya, yang salah dibetulkan. jadinya kita ni Sebab permainan-permainan. Yalah kita orang Islam kan. Kita orang Islam, kita ada Allah kan. Kita minta pada Allah je lah. Apapun kak, apapun abang, terima kasih sebab sudi naikkan saya dan terima dengar apa yang Sama-sama, saya ingin katakan. Abang Malaysia macam mana? Saya Selangor Abang kak. Bobby Malaysia mana? Oh, Selangor. Saya duduk Semban. Selangor area mana? Kuala Selangor. Oh, ada juga nama TikTok dia Kak Saya nama dia. Kak Saya duduk Meru, Selangor juga. Biasa dia ada kat sini. Meru dekat ni je, dekat je dengan tempat tinggal lama saya tu Kapar. Kapar ya. Kapar Meru saya dekat. dulu tinggal Kapar. Dekat Kapar tu banyak kawan saya daripada Medan. Daripada Medan banyaklah, Banyuwangi tak ramai. Banyaknya daripada Medan, diorang meniaga ayam. Biasa ada Kak tu, ada nama TikTok dia Kak Saya. Dia pun ikut juga kes ni kita Mirzani. Okeylah kak, abang terima kasih abang naikkan saya. Okey bang. Yo, sama-sama, salam kenal. Salam kenal juga. Terima kasih abang Makasih Okey, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab kes Adik Zahra ini Bang Fly, dia sama macam Nikita. Ada pihak VIP di dalamnya. Yang membuli itu ada anak orang penting gitu. Iya. Dibuli Kak Bunda Jero, dibuli sampai metong.
Anak tunggal pula tu. Oh ya, meninggoy. Iya. Ya, perempuan. Dia macam sekolah Aku asrama. kemarin cuma Dia lihat di sekolah asrama. lihat VT-nya aja, cuma enggak yang ke ceritanya, Kak. Umur berapa? Ini tengah viral. Aku rasa dalam SMP kelas berapa gitu. Budak dia anaknya cantik. Oh, perempuan. Iya, perempuan, Bunda. Apa namanya anak tunggal. Kasihan ya. Dia tahu. Dipukulin atau cuma bulian pakai verbal? Iya lah sampai metong kok. Ih, ngeri kali ya. Maksudnya dibully pakai verbal kan, bukannya hantaman toh? Dimasukin ke mesin cuci coba ge. Oh, aku nggak. Nah, iya itu. Dimasukin mesin cuci itu benar itu Kakak Amelia. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Udah, jangan diperpanjang. Aku nggak mau dengar, aku nggak bisa dengar kayak gitu. Sadis loh, Aduh, udah saya nggak mau dengar aku. Aku nggak bisa. Udah, aku nggak mau dengar. Apalagi anak-anak begitu, aku nggak mau dengar. Nggak bisa tidur aku nanti. Yang kalau yang laki-laki. Tapi aku penasaran ya. Ya udah, kamu lihat aja di YouTube, jangan dibahas di sini. Aku Ada nggak mau juga denger. ada itu. Aku tuh nggak bisa dengar sadis, apalagi anak-anak. Aduh, nggak mau aku. Sebenarnya adik Jara itu waktu masih hidup dia ada bagi tahu mak dia ada call mak dia cakap, "Mak, aku dibully sama ini tapi mama dia tuh tak pikir lah." Udah biar pada nonton di YouTube aja, aku nggak bisa gitu. Aku lihat binatang di jalan kelindes mobil aja atau meninggal di jalan aja aku nggak bisa. Serem. Bang Erdelo mau ngomong apa lagi? Ayo Bang Erdelo. Baru ini. Enggak, aku nggak mau ngomong kalau nggak ada yang nanya. Bang Smile naik, Bang Smile. Bang Er kok nggak ada suaranya Bang Er? Bang Erdelo malam minggu ya berarti ya nanti ya untuk jadi narasinya nanti ya. Hari Minggu. Malam minggu berarti malam Senin dong jam Minggu 9 malam ya. ya. Nah, Minggu malam berarti. Ngebahas pembahasan saya di hari besok aja. Gimana? Tak bikin menyala Indonesiaku ya. Nah, benar. Karena mau 17 Agustus toh?